Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Say, ngobrol perkara iman, Islam, ihsan dengan santuy. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Amin amin. Tak lupa juga kita aturkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau mengenali kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru, para ulama yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada kita semua, baik yang mengajar ataupun yang diajar. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Apa kabar nih podcaster? Jangan lupa nih kita ngopi dulu. Iya, biar santai. Biar santai ya guru ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, komen and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dipencet bel notifikasinya biar jadinya terupdate. Gitu, benar. Guru, apa kabar guru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana ya, baik? Alhamdulillah, bakhair. Marhaban ya Rasulullah. Marhaban ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita memasuki ini hari-hari yang ditunggu sama umat muslim semua ini. Yang dimana hari besar kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sebelum kita mulai podcast, mungkin kita baca salawat dulu ya kepada beliau ya. Boleh. Karena kan di dalam perintah surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca yang singkat aja kali ya. Sallallahu Muhammad 100 kali ya. Cepet tuh. Ini buat para podcaster juga boleh diikutin, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad, 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 sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma semenit kan para podcaster. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita memasuki bulan Maulid yang dimana seluruh umat Islam merayakan hari besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, Om Agi. Iya, guru. Banyak ditunggu-tunggu ini sama umat muslim. Gimana, ada yang mau ditanyakan apa kita ngomong nih? Ya boleh diceritain dulu ya, guru, sejarah-sejarahnya guru. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu para podcaster lahir bukan karena dia lahir di bulan Ashurul Haram, yang dimana Ashurul Haram itu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang satu lagi agak jauh yakni Rajab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin kita bicara keistimewaan dulu ya, khususiyat ya. Iya guru. Yang dimana beliau itu lahir di bulan Rabiul Awal, yang dimana yang tadinya Rabiul Awal tidak begitu familiar di masyarakat bangsa Arab. Sejak kelahiran Nabi besar Muhammad SAW jadi terangkat namanya. Dari tanggal 1 Rabiul Awal sudah banyak tuh di mana-mana tuh peringatan tuh ya kan. Ya, bahkan sebelum memasuki tanggal 12 ya. Akan tetapi saudara Om Agi nih, menurut literatur nih, tanggal kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang berbeda pendapat. Banyak ya guru? Banyak.
Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan tanggal 12. Tanggal 12. Bulannya Rabiul Awal tentunya gitu ya, hari Senin. Yang pendapat kedua ada yang disebut pendapat sejarawan muslim namanya Al-Maqsudi. Beliau mengatakan pasukan Abraha itu 50 hari sudah sampai ke kota Mekah, Nabi baru lahir. Al-Kisah dapat disimpulkannya tanggal 8 beliau berpendapat. Dari yang sejarah. Ya, sejarah-sejarah dikumpul-kumpul ini kan gitu ya. Beda pendapat nah boleh aja ya, namanya juga khilafiyah kan gitu. Ya, nomor 3 pendapat dari Syekh Mahmud Pasha Al-Malaki. Al-Falaki gitu. Al-Falak. Beliau mengatakan tanggal 9. Oh, beda 1 hari. Beda 1 hari tanggal 9 gitu. Dan pendapat-pendapat yang lain juga banyak, cuman ditentang lah karena jauh ininya. Jauh. Iya. Nah, itu guru, kalau yang tanggal 12 Rabiul Awal kan mayoritas para ulama ya. Iya. Maksudnya pasti ada lah salah satu ulama yang mencetuskan tuh tanggal 12 itu. Pasti ada, dikarenakan pasti kan kita mengikuti mohon maaf, manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah, kita ngikut guru-guru kita dulu dah gitu, yang dimana dari guru SD yang berpaham aswaja terus dia ngaji kemana, namanya kan nyambung rantai kemasannya tuh. Kalau yang untuk mencetuskan, misalnya yang pertama kali siapa? Ini makanya saya nanya. Mungkin kalau kita bisa pegangan kita namanya Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Fathul Bari itu ada. Oh, itu dari beliau. Ya, dikarenakan kita mayoritas fikih kita kan merujuk ke sana tuh, ke kitab Fathul Bari. Gitu. Oh, fikih. Yang dimana juga keistimewaan Nabi itu banyak Magi. Iya. Tanggal 12 itu hari Senin. Nah, dikarenakan Rasulullah SAW juga mengistimewakan hari Senin. Mengistimewakan hari Senin. Dia berpuasa di hari Senin. Hari kelahirannya. Hari Senin juga turun wahyu tuh, Senin turun wahyu. Kalau menurut para ulama-ulama ahli tafsir, Senin itu diartikan tuh dengan membaca banyak kitab, literatur. Senin itu lambang pohon. Iya. Lambang pohon itu ialah adem, ya kan gitu ya, tempat berteduh, terus buahnya bisa dimakan, terus juga mohon maaf hasilnya bisa dinikmatin. Itu Rasulullah SAW. Diemnya aja bisa dinikmatin orang, diemnya. Apalagi perkataannya, perbuatannya, apalagi mohon maaf akhlak yang begitu agung kan begitu ya. Dikarenakan hari-hari itu banyak ibaratnya. Senin kayak banyak pohon. Terus Ahad misalnya diciptakannya apa, terus yang Sabtu misalnya diciptakannya tanah. Oh, tiap hari ada ininya ada bahasanya ada definisinya tersendiri ya dari para ulama ya. Kayak hari Rebu itu cahaya, Rebu itu orang bercahaya, orang-orang yang di hari lahirnya hari Rebu seharusnya hidupnya penuh cahaya seharusnya. Kenapa dia hidupnya sungsang sumbel? Ya karena nggak dijalanin. Syariat-syariatnya ya guru ya. Karena di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim kita udah belajar kan nih. Kalau pengen mulai usaha, mulai pengajian, mulai apapun dari hari Rebu. Intinya mah jam Selasa jam 4 udah Rebu tuh itu. Banyak lah, Kemis juga ada, Selasa juga ada. Yang paling agak parah artinya Selasa. Karena diciptakannya bencana hari Selasa. Berarti hidupnya penuh bencana juga tuh. Iya, enggak? Hari Selasa keras, barang sampai orang hari Selasa tadi keras dia hidup. Sifatnya keras ya. Sifatnya keras. Hidupnya juga keras ya. Ngomong bukan kita kan guru-guru sih, para ulama. Itu dia. Yang ahli-ahli ya. Lalu selanjutnya apalagi keistimewaan Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita tahu? Ketika lahirnya beliau di muka bumi ini kan gitu ya, ada 4 keistimewanya Nabi. Yang pertama matinya api Majusi. Mati tuh, yang udah disembah ribuan tahun mati. Yang nomor 2 apa tuh? Runtuhnya tembok-tembok kerajaan Persia. Yang nomor 3 kan sami.
Jin udah nggak bisa nyuri informasi lagi tuh jin. Ke ini. Ke langit. Ke langit. Iya. Udah ditutup. Dalam surat An-Najm banyak tuh. An-Najm. Dulu aku di mana-mana bertempat tinggal di langit semenjak Nabi besar Muhammad SAW lahir, kata jin, aku udah nggak bisa ngintip. Laporlah pada induk semangnya, yakni iblis, kan gitu ya. Iya. Kata iblis, coba cari tahu. Ada apa ini? Ada apa gitu. nih? Iya, Ketutup lah pintu iya. langit gitu bahasanya ya. Cari tahu, ditemukanlah di kota Mekah. Ada seorang bayi yang dikerumunin malaikat bercahaya mengejar ke langit tuh. Kalau di dalam kitab ada tuh, mengejar ke langit, dikatakanlah, dia siapa? Iblis menjawab, inilah rahmat buat seluruh alam. Iblis yang ngomong tuh. Iya, wa innaka arsalaka rahmatan lil alamin itu. Sesungguhnya engkau Muhammad diutus untuk rahmat seluruh alam. Gitu, saudara-saudara. Nah, yang nomor 4 ialah apa? Coba. Tadi udah tuh matinya api Majusi, terus runtuhnya tembok-tembok Persia. Yang ketiga jin udah nggak bisa ngintip informasi dari langit. Yang nomor 4 coba, ayo. Katakan ya. Nggak apa-apa, sebutin aja. Hah? Ayo yang nomor 4 apaan? 4 apa ya? Kiamat awal guru. Kiamat. Nomor 4 keistimewaan Nabi pas lahirnya. Senengnya paman-pamannya, yakni Abu Lahab memerdekakan Suwaibah itu. Ini menjadi dasar juga nih, dalil nih. Karena ketika Nabi besar Muhammad SAW lahir ke dunia ini, Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Iya, Suwaibah dimerdekakan lalu menjadi ibu susunya Nabi. Suwaibah yang pertama tuh Suwaibah dulu, baru Halimah Sa'diyah, baru ada lagi dari perempuan dari Bani Sa'ad, ada 3 jadi Nabi susunya, nyusuinnya. Ibu apa? Ibu persusuannya. Ibu persusuan namanya. Ya, ibu susunya kan gitu. Kalau di zaman dulu itu zaman bangsa Arab harus orang lain yang nyusuin dari suku-suku, mohon maaf, Baduy yang bahasa Arabnya fasih, yang akhlaknya bagus, yang kalau ngomong jelas. Beda sama di kota sama desa kan beda ya kalau kita ya. Kalau di sini mungkin nyanyo kan gitu, kalau di sana jelas aku adalah aku kan gitu misalnya. Jadi beda banget. Oh, itu tradisi Arab begitu guru ya? Tradisi Arab begitu. Itu yang menjadi dasar tuh kenapa diadakan Maulid. Dikarenakan ketika Abu Lahab meninggal dunia atau mati, meninggal dunia, seluruh keluarganya bermimpi tentang Abu Lahab, dan dilihatlah di dalam mimpi itu sama nih kayak abang ade misalnya gitu-gitu dah, atau kemenakan. Abu Lahab sedang minum dari satu telaga doang di dalam neraka jahanam. Karena kan udah pasti ada suratnya. Iya, ada surat Al-Lahab. Tapi dia minum dari telaga. Satu telaga doang tuh. Kenapa engkau, wahai ayahku, ya abati, kan gitu ya. Aku begini karena memerdekakan dulu Suwaibah. Itu maksudnya apa? Dikasih keringanan. Karena di neraka. Karena gitu. dia saking senangnya keponakan dia lahir. Itu dia, wajar manusiawi kan gitu ya. Itu kalau dalil dari para ashabi kan. Kalau dalil Al-Qur'annya antum boleh buka tuh, sambil buka sambil belajar. Surat Yunus ayat 58. Itu dalil Al-Qur'an tuh. Surat ini nomor 10. Ya. Ada. Heng. HP-nya. Enggak, ini jaringan. Yunus. Emang harus pakai jaringan? Ambil belajar aja gitu. Ayat berapa maaf guru? 58. Diminum dulu para podcaster. Lagi sambil belajar. Ini bahasa Indonesia ininya ya, pengertiannya aja ya? Iya. Artinya aja ya? Iya. Alhamdulillah. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah itu maksudnya, ya kan? Itu dalil daripada Yarhamu Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam
kitabnya Syarah Maulid Ad-Dibai, beliau memasukkan ayat itu sebagai tanda senang gembira kita atas kehadiran Rasulullah SAW. Jadi udah jelas tuh dalil-dalilnya ya kan, gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, apa sih yang harus kita beri kepada Nabi besar Muhammad SAW kan gitu ya. Sedangkan mohon maaf, kalau para ulama kan yang diperingati haulnya ya. Kalau Nabi kenapa kelahirannya kan gitu ya. Itu pertanyaan yang paling dasar, cuman bisa jadi masalah tuh kan gitu. Kalau Nabi lahirnya aja udah jadi rahmat. Nabi Lahirnya ya, aja iya, udah jadi rahmat buat seluruh alam, limpahan kasih sayang kan begitu ya. Seperti nama Nabi Abdussalam, itu hewan menyebutnya Abdussalam kepada Nabi. Abdussalam. Iya, tadi kan udah diajarin tuh tentang nama-nama Nabi. Banyak situ memang. Udah banyak tuh. Nama Nabi besar Muhammad SAW itu ada 1000 nama. Cuman yang baru terdeteksi oleh para ulama yang paling lengkap di dalam kitab Dalil Khairat cuma 201. 201. Iya, kalau 800 ketemu ya Allah alam dah kan gimana? Ya amat dong. Itu dia kan gitu. Ketemu semua. Udah gitu. Kalau ulama baru ketahuan rahmatnya atau kasih sayangnya ketika udah meninggal gitu. Baru ketahuan akhlaknya bagaimana itu ketika udah meninggal dunia. Kalau Nabi nih mohon maaf lah dari awal emang udah ini kan di rahmat. Iya, kalau ulama belum kelihatan lah bahasanya ya. Kan banyak yang ulama masih kecil, cemen, cupu, cunguk kan gitu. Tapi ketika orang dewasa jadi panutan. Wali ya. Ya, banyak gitu. Kalau Nabi dari kecilnya aja udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismah namanya, sucian dijaga. Itu. Lalu ada juga yang dikatakan apa? Mengapa kita mengadakan maulid? Kan gitu itu ya. Dia tuh banyak jadi pertanyaan juga mengapa kita mengadakan maulid? Ya itu dia ya. Jawabannya sebenarnya simpel ya, karena kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW atas dasar kalau nggak ada beliau ya kita mungkin mohon maaf nggak ada tuh. Laulaka maholakta ya Muhammad ya Muhammad. Atau mungkin boleh juga kalau nggak ada beliau bagaimana kita mau ibadah. Ibadah kepada Allah nggak sampai ngajarin. Nggak ada perantaranya ya. Iya, nggak ada perantaranya. Al ulama warasatul anbiya kan gitu ya. Ulama ialah pewaris para nabi. Kalau kita ngikutnya jangan nabi, tapi ittibaul ulama. Ikutlah ulama-ulama aja ya. Ulama. Kalau ada yang mengatakan maulid itu bid'ah berarti dia kurang jauh. Ittibaul ubaru. Ikut ulama baru berarti. Itu minoritas aja, minoritas kurang jauh kali ngajinya ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi dikit-dikit bid'ah. Lalu ada apa lagi Bang Adi yang harus kita kasih tahu kepada para podcaster nih? Ya boleh, ini apa guru ya, sejarah ininya, perjalanan hidupnya. Apa tuh? Ini perjalanannya gitu, yang dari kecil dah. Kalau dari kecil kelamaan dah. Apa tuh? Perjalanan hidupnya maksudnya teman-teman? Apanya? Ya ininya dakwahnya dari remaja lah. Masa-masa remaja gitu kan. Buat anak muda juga nih soalnya nih. Boleh. Contohnya yang konteks banget ya. Iya. Rasul itu terjaga daripada sifat maksiat dan dosa. Itu harus paham tuh dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dikarenakan ketika itu Rasulullah SAW tumbuh besar sebagai seorang pemuda ya, kan gitu ya. Ya. Tadi kata ente kan nggak boleh dari bayi kan, langsung dari muda dah. Dia sedang menggembala kambing atau domba. Iya deh, apa kayak bentuknya kan gitu. Ketika itu beliau menyuruh kawannya nih, tolong pegangin. Saya mau masukin kota Mekah karena saya lihat ada sesuatu di sana. Dia jalan tuh Nabi itu, jalan. Dilihat ada suara musik-musik tuh, kan gitu. Musik-musik. Ya riuh dah, pokoknya riuh. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga tadi ismah, kesucian beliau. Nabi itu ditulikan, nggak dengar, lalu dikantupkan gitu. Al-Kisah nggak jadi ngelihat yang begitu-gitu tuh, tidur jadinya. Ketiduran lah bahasa kita ya.
Ketika Nabi mau melangkah lagi, mohon maaf, kayak gitu lagi. 2 kali kejadian semenjak itu Nabi berkata, aku diciptakan bukan buat ini, maholak kan gitu ya. Enggak lihaza, aku ciptakan enggak main-main nih. Maka dari itu Nabi mengatakan, sebisa mungkin ya aku ini menghindari maksiat dan dosa karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga, begitu jadinya. Berarti emang beliau memang dijaga ya sama Dijaga Allah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksum, Nabi itu maksum. Ya kan kita juga belajar nih sifat aku itu ya 50. Oh iya. Iya. Sifat Sifat Allah 20 yang wajib, yang 20 mustahil. 20 sifat Nabi 4 yang wajib, yang tercela 4. yang tercela 4, yang jaiz 1 bagi Allah, Yang satu bagi jaiz Nabi. Nah, bagi yang jadi pertanyaannya itu sifat jaiznya apa? Perbedaannya tuh apa, Guru? Di antara yang sifat jaiznya Allah sama sifat jaiznya Rasul. Sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala itu suka-suka dia Ya. mau memasukkan seorang hamba ke neraka atau ke surga itu atas kehendaknya dia, bebas. Benar. Gitu ya. Kalau sifat jaiznya Rasul, ini agak rumit dikit. Rasul itu di dalam kisahnya pernah sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur. Allahu Akbar, ya 2 rakaat salam langsung pulang. Ya. Para sahabat itu nggak berani negor karena mohon maaf Nabi itu karismanya tinggi kayak Bang Agi kan. Ya salam. Terus apa ya, wibawanya, terus karena mungkin apa ya, mohon maaf, panutan lah intinya. Iyalah. Takut lah kan gitu. Uswatun hasanah. Iya, sahabat dalam hatinya bingung gini. Gimana ngomongnya ya? Iya nih. Nanyanya gitu Iya, bahasanya. kok 2 rakaat ya Johor gitu. Iya, jadi pertanyaan itu Iya, kan. Alkisah ada satu sahabat yang bernama Zulyadain, nggak sabar. Beranikan diri lah dia. Diri, ya Rasulullah. Lebih, Zul katanya, lebih. Ada apa Zul? Apakah wahyu sudah turun padamu? Belum kan gitu ya. Memang kenapa? Tadi sholat zuhur 2 rakaat apa 4? Nabi langsung cepat lagi, ayo balik, imamin lagi. Itu tuh Nabi tuh. Jadi yang pertama apa? Lupa. Oh, lupa. Jadi namanya sifat jaiz, lupa. Lupa. Nabi boleh lupa, Tuhan nggak boleh, itu bedanya. Ya, benar Gitu. benar. Lalu Alkisah cerita nomor 2, ketika Rasulullah SAW masuk ke hijabnya atau tirai kamarnya, ditanyakan oleh istrinya beliau yang amat dicintainya, ya Sayyidati Aisyah kan gitu ya, Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, apakah ada makanan? Lah ya Rasul, nggak ada. Ayo udah aku puasa aja deh kan gitu ya. Keluar. Ketika udah sore nanya lagi, ya Aisyah apakah udah ada makanan? Ada. Ya udah aku makan aja. Itu namanya sifat jaiz. Terkadang suka lupa Rasulullah SAW. Boleh. Yang nggak boleh lupa cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala nggak boleh. Jaiz boleh. Sebagai apa? Sunnah. Sifat jaiznya Rasul itu sunnah buat kita. Karena apa? Lupa. Iya. Kalau sunnah. lupa mulu, Itu deglek gitu. Lupa mulu berarti dia tandanya lalai dia. lalai. Lupa banyak itu kan sunnah. Ente kan tahu di dalam surat Al-Baqarah tuh yang sering apa tuh? Robbana, terus Rabbana yang mana? Zalamna. bukan La Al-Baqarah. tuzigh qulubana. Terus satu lagi. Rabbana hablana. Yang mana? Yang sering dibaca. Yang ayat terakhir. Iya. Robbana inna sina awatona. Rabbana wala tuhammilna. Yang Sebelumnya, itu ya. Rabbana iya. tahmil alaina. Sebelumnya, iya Robbana wala tahmil alaina inna sina awatona. Ya Allah Tuhan kami, maafkanlah kami atas segala kelupaan kami, gitu. Itu tandanya sifat jaiz gitu. Kalau kita memang lupa mulu kan begitu. Ya Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Boleh, jadi lupa itu sunnah buat kita. Karena apa saudara-saudara? Kalau kita nggak dikasih lupa, bisa gila kita. Ingat utang, ingat anak lagi kerja, ingat ini, kagak konsen jadinya. Itu Allah ngasih lupa, sunnah buat kita. Ini Guru nih mau nanya ya. Maksudnya apakah Nabi pernah gitu berbuat salah gitu kayak kita gitu maksudnya? Nabi Kita pernah lah. berbuat salah.
Rasulullah SAW itu maksum. Yang namanya maksum sebelum diangkat jadi nabi atau sudah diangkat jadi nabi, bahkan diutus menjadi rasul, nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat maksiat atau dosa. Maksum. Ya. Maksum. Akan tetapi kita harus berkeyakinan dalam akidah kita nih, Nabi tidak pernah salah. Yang benar, Nabi itu benar karena dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ijtihad dari benar menjadi lebih baik lagi. Contoh, karena ada 6 kasus di sini nih yang jadi pergunjingan selama ini. Yang pertama, mengharamkan madu. Ya. Yang dimaksud madu di sini ialah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Ya, istri Nabi yang dari pesisir pantai. Nabi sampai mengharamkan Maria dikarenakan kecemburuannya Afsyah dan Aisyah. Ya, itu pernah dengar Ketika Nabi besar tuh. Muhammad SAW masuk, bawa madu nih. Nabi tahu. Ini lagi ngomongin saya. Yang namanya madu kan, mohon maaf. 1, 2, 3 yang madu. Jadi madu itu manis. Ya. Ya, itu. Nabi berijtihad nih di hatinya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat. Oh ya, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang itu ya. Itu dia. Yang nomor 2, membebaskan tawanan perang pada perang Uhud dengan imbalan. Dengan imbalan. Dikarenakan ada 2 sahabat besar nih berijtihadnya. Kata Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasul, ini tawanan orang kaya semua," kan gitu ya. Ya. Pakai imbalan gitu. Oh, ini ya, bebas bersyarat gitu kan ya. Musyawarah gitu. Ya. Kata Umar, nggak bisa ya Abu Bakar. Ini tawanan orang jahat semua mesti dibunuh. Kan gitu ya. Tegas banget itu. Karena Rasul hatinya lembut. Ya. Pilihnya Abu Bakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala membela Umar bin Khattab. Tuh. Tegurannya ya. Kalau antum mau tahu di dalam surat Al-Anfal, boleh dibuka tuh. Al-Anfal. Ayatnya 67 dengan 68. Nih kelihatan di sini nih gitu. 67 68 gitu. Iya gitu. Yang nomor 3 ialah menyolati jenazah kaum munafik, yakni Abdullah bin Ubay. Antum boleh dibaca dulu dah. Tuh. Boleh dibaca dulu. Oh, ini yang tadi yang perang ya. Yang tentang tawanan. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala bela Umar nih. Dengan tidak mengesampingkan pendapat Abu Bakar ya. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Ya gitu. Yang ketiga, Rasul berijtihad. Abdullah bin Ubay itu punya cucu tuh. Dan ya sepercucuan sama Rasul tuh, makanya disolatin. Dan juga berijtihad juga dia sama manusia. Ya. Tapi Allah nggak mau. Itu orang munafik tuh orang yang paling nentang Tuhan. Nggak mau tuh. Akhirnya tadi dari benar ke yang lebih baik lagi. Yang nomor 4, Rasulullah SAW masam muka sama Abi Maktum kan, yang viral tuh. Umi Abi Maktum, seorang buta yang suratnya Abasa wa Tawalla itu. Abasa ya Tawalla. Karena Rasul lebih memilih pembesar Quraisy. Kenapa dikatakan begitu? Abi Maktum itu udah beriman. Sedangkan ini jahanam belum. Gue lagi pengen jinakin ini, tapi Allah berkehendak lain gitu. Itu berapa tuh? 4. Hah? 4. Yang nomor 5. Apa nomor 5? Yang itu, yang wahyu, masalah wahyu masuk juga nggak itu? Ya, Rasulullah SAW sedang diuji oleh pendeta Yahudi. Tanyakan pada dia, apa itu ruh? Siapa pemudanya yang mengelilingi bangsa ini?
tanpa mohon maaf meninggal. Lalu nomor 3 ada lagi juga tuh, Rasul bilang besok. Ketika besoknya hari itu ditanya tiba, lagi, nggak ada, besok nggak ada. Akhirnya malaikat Jibril turun bawa ayat insya Allah tadi itu, bawa insya Allah, tapi masih belum puas karena belum ada jawabannya. Dikirim lagi ayat untuk jawabannya. Tapi yang namanya emang mohon maaf hati tertutup ya, nggak beriman. Iya, nggak beriman. Nggak cuma ngetes doang dah. Itu dia mengetes doang. Kan begitu deh emang. Yang nomor 6 apa coba? Belum tahu guru. Kira-kira coba dong, belajar dong. Apa ya? Yang nomor 6. Ayo. Saya tahu aja gitu doang tadi. Apa? Yang wahyu turun. Terus? Ya itu, yang dibilang besok terus ditegor. Oh, ayo apa lagi? Yang tadi tentang, ada yang tahu? Ini para inian yang di sini ambil belajar. Jadi 6 yang sering jadi pergunjingan. Istihad ya. Iya, jadi apa? Mohon maaf, ribut-ribut. Apa ya? Gak tahu guru. Memvonis atau melaknat orang lain di dalam perang. Ketika perang apa? Perang Uhud. Ketika Rasul kena panah, bagaimana mau selamat bangsa ini sedangkan mereka melukai wajah nabinya gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala negor tuh dengan ayat. Boleh. Surat Al-Imran. Nggak boleh gitu. Itu tandanya bukan salah Om Agi, nggak boleh ngomong salah. Nah, ingat aja kata-kata di awal, maksum, terjaga dari maksiat dan dosa. Nabi itu benar, cuman ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang lebih baik lagi. Itu namanya akidah. Banyak yang bertanya-tanya juga lah pasti gitu Itu kan. akidah nggak boleh. Akidah itu keyakinan, salah dikit bisa murtad ya. Iya sih, bahaya ya akidah. Keyakinan kita nih, para podcaster yang paling gampang, kita lahir dari mana? Rahim ibu kan? Iya. Ya, salah ibu. Ada yang datang pada kita lahir ini dari tanah. Karena Nabi Adam dari tanah, Ki, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terus sampai kita. Emang kita dari rahim, Ki? Ada jawab lagi. Dari mana, Ki? Nah, lu. Itu namanya keyakinan. Beda-beda Bisa ya. goyang. Beda-beda orang keyakinannya. Goyang tuh gitu. Itu namanya. Berat. Tak ada satupun orang Islam bila mana dia keluar dari agamanya kecuali lewat mimpi. Berapa banyak orang Nasrani masuk Islam karena dia berakal. Itu kuncian yang paling dalam. Jadi orang Islam nih dimanapun berada, kalau dia murtad, cuma satu masalahnya dia pasti mimpi. Entah mimpi ketemu Yesus kah, entah mimpi ngeliat malaikat Jibril lah di Ka'bah, entah bagaimana, pasti mimpi. Dasarnya mimpi. Dasarnya orang-orang murtad tuh di mimpi. Iya. Orang Nasrani, saya punya kawan namanya Adit, terus namanya yang nomor 2 Stefanus. Dia Nasrani dulu dari kecil tuh, Len. Dia masuk Islam karena dia berakal. Lama-lama mikir, kayaknya nggak sesuai ini Dengan dia ya. tuh. Tandanya apa? Itulah yang disebut keimanan. Keimanan itu nggak main-main. Yang pada intinya, kalian nanti kebanyakan mimpi halu takutnya, oh mimpi jadi wali kok. Kayaknya nih kalau dibahas memang makin panjang nih. Panjang nih. Buat para podcaster di rumah. Ya kita mohon maaf kate dah ya. Kalau lebih lengkap di pengajian mungkin. Iya, kalau mau datang dah. Iya. Jangan lupa nih pada ngopi dulu dah. Ya, ngopi dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, And comment. dan comment and share. Dan nyalakan apa tuh? Lonceng notifikasinya, Yoi. jadi biar bisa lihat video terupdate kita. Jangan lupa di ngaji. Jangan lupa sholat. Ya, jangan lupa nuntut ilmunya, berbakti kepada orang tua. Betul. Ngaji baik, kerja baik, jangan dibentur-bentur. Ya, kerja ya kerja, ngaji ya ngaji, makan ya makan. Itu dia. Cuman yang nggak baik ialah kalau udah kerja lupa ngaji. Betul. Ini buat anak muda kalau yang mau ngaji,
Bisa dilihat di deskripsi kita nanti itu alamat-alamatnya, deket kok, nggak jauh-jauh. Iya, iya, iya. Insya Allah mah kalau niatnya baik mah nyampe aja dah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Ya, tutup gitu. kita sudahin dulu bro ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.